Bapak berharap kalian sehat, tetap semangat, dan tetap optimis dalam mengikuti pembelajaran ini. Dan jangan lupa untuk tetap menjaga pola hidup sehat supaya kalian terhindar dari berbagai macam penyakit. Oke, pada pembelajaran yang lalu kita sudah membahas tentang konflik yang terjadi di Indonesia, di mana konflik-konflik ini bertujuan ataupun membawa Indonesia ke arah yang namanya disintegrasi. Nah, untuk itu pada pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas bukan lagi berkaitan dengan disintegrasi, tapi konflik ataupun dari konflik menuju konsensus suatu pembelajaran. Nah, adapun nanti dalam tema pembelajaran kita ataupun topik pembahasan kita yang pertama adalah kesadaran terhadap pentingnya integrasi bangsa. Kemudian bagaimana peranan ataupun teladan yang harus kita ambil dari tokoh-tokoh yang selalu mendukung ataupun berjuang bagaimana supaya negara ini tetap tegak, tetap bersatu, dan tidak terjadi yang namanya perpecahan. Untuk itu supaya kalian lebih paham dan lebih mengerti, marilah kita perhatikan video berikut dengan sesama. Terima kasih. Kesadaran terhadap pentingnya integrasi bangsa. Jadi secara etimologis integrasi ini berasal dari integrate, yang artinya memberi tempat bagi suatu unsur demi suatu keseluruhan, penyatu paduan, menggabungkan dan mempersatukan. Ada 6 faktor yang perlu diperhatikan untuk membangun integrasi nasional, yaitu adanya kemampuan dan kesadaran bangsa dalam mengelola perbedaan saran dan keanekaragaman budaya, adat dan istiadat yang tumbuh berkembang di wilayah Nusantara. Kemudian adanya kemampuan untuk mereaksi penyebaran ideologi asing, adanya kemampuan untuk mereaksi dan mencegah dominasi ekonomi asing, dan mampu berperan aktif dalam pencaturan dunia di era globalisasi dalam berbagai aspek. Kemudian bertekad untuk membangun sistem budaya sesuai dengan ideologi nasional, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang terakhir adalah menyelenggarakan berbagai kegiatan budaya dengan cara melakukan pengkajian kritis dan sosialisasi terhadap identitas nasional. Kenapa ini penting? Karena pada tahun 2014 Indonesia masih memiliki 184 daerah dengan potensi rawan konflik sosial. Di antaranya adalah Papua, Jawa Barat, Jakarta, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, dan Jawa Tengah. Apa yang menjadi dampak negatif dari konflik tersebut? Yaitu mengancam persatuan bangsa, menimbulkan banyak korban dan kerugian, dan memberikan dampak psikis pada masyarakat. Teladan para tokoh persatuan. Pahlawan nasional adalah gelar yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada seseorang warga negara Indonesia yang semasa hidupnya melakukan tindak kepahlawanan dan berjasa sangat luar biasa bagi kepentingan bangsa dan negara. Tahukah kalian bahwa jumlah tokoh yang telah diangkat oleh pemerintah sebagai pahlawan nasional hingga tahun 2017 adalah 173 orang. Tidak sembarangan orang yang memang dapat menyandang secara resmi gelar pahlawan nasional. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Sultan Hamengkubuwono IX dinobatkan sebagai Raja Yogyakarta pada tahun 1940. Ketika proklamasi dibacakan pada 17 Agustus 1945, Sultan Hamengkubuwono IX menyatakan bahwa Kerajaan Yogyakarta adalah bagian dari negara Republik Indonesia. Pada tanggal 20 Agustus, melalui telegram kembali, Sultan dengan tegas menyatakan berdiri di belakang Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Insinyur Soekarno dan Dr. Anus Muhammad Hatta. Kemudian, Sultan Hamengkubuwono banyak memberikan fasilitas bagi pemerintah Republik Indonesia yang baru terbentuk untuk menjalankan roda pemerintahan. Kemudian, markas Tentara Keamanan Rakyat dan Ibu Kota Republik Indonesia pernah berada di Yogyakarta atas saran Sultan, dan bantuan logistik dan perlindungan dari berbagai kesatuan TNI tatkala Perang Kemerdekaan berlangsung juga ia berikan. Tokoh selanjutnya adalah Sultan Syarif Qasim II. Sultan Syarif Qasim II merupakan Raja Siak Indrapura. Adapun upaya-upaya yang dilakukan adalah ketika berita proklamasi Indonesia sampai ke Siak, Sultan Syarif Qasim segera mengirim surat kepada Soekarno-Hatta dan menyatakan kesetiaan dan dukungan terhadap pemerintah Republik Indonesia serta menyerahkan harta senilai 13 juta gulden
atau setara dengan 1,47 triliun rupiah untuk membantu perjuangan Republik Indonesia. Kemudian Sultan Syarif Qasim II membentuk Komite Nasional Indonesia di Siak, Tentara Keamanan Rakyat dan Barisan Pemuda Republik. Adapun aksi-aksi yang dilakukan Sultan Syarif Qasim II dalam mendukung program integrasi nasional adalah aktif mensuplai bahan makanan untuk para laskar yang berjuang, mengajak para raja-raja Sumatera Timur untuk ikut memihak Republik Indonesia dan menyerahkan kembali 30% harta kekayaannya berupa emas kepada Presiden Soekarno di Yogyakarta bagi kepentingan perjuangan bangsa. Adapun tokoh selanjutnya adalah tokoh yang berasal dari daerah Papua, yaitu Frans Kaisiepo. Pada masa hidupnya, Frans Kaisiepo melakukan upaya-upaya dalam integrasi bangsa, yaitu mempopulerkan lagu Indonesia Raya di Papua saat menjelang Indonesia Merdeka. Berperan dalam pendirian Partai Indonesia Merdeka pada tanggal 10 Mei 1945. Pada tahun yang sama, Kaisiepo menjadi anggota delegasi Papua dalam konferensi Malino di Sulawesi Selatan, di mana ia sempat menyebut Papua dengan nama Irian yang konon diambil dari bahasa Black dan berarti daerah panas. Kemudian menentang pembentukan negara Indonesia Timur karena tidak memasukkan Papua ke dalamnya. Pada tahun 1948, Kaisiepo ikut berperan dalam merancang pemberontakan rakyat Black melawan pemerintah kolonial Belanda. Kemudian pada tahun 1961, dia mendirikan partai politik Irian sebagian Indonesia yang menuntut penyatuan Papua kepada negara Republik Indonesia. Dan paruh tahun terakhir 1960, Kaisiepo berupaya agar penentuan pendapat rakyat atau PEPRA bisa dimenangkan oleh masyarakat yang ingin Papua bergabung ke Indonesia. Mewujudkan integrasi melalui seni dan sastra, tokoh yang sangat berperan dalam hal ini adalah Ismail Marzuki, di mana lagu-lagunya yang syarat dengan nilai-nilai perjuangan yang menggugah rasa kecintaan terhadap tanah air dan bangsa. Di antara lagu ciptaan beliau adalah Rayuan Pulau Kelapa, Halo Halo Bandung yang diciptakan ketika terjadi peristiwa Bandung Lautan Api, Selendang Sutra yang diciptakan pada saat revolusi kemerdekaan untuk membangkitkan semangat juang pada waktu itu. Kemudian sepasang mata bola yang menggambarkan harapan rakyat untuk merdeka. Kemudian adalah para perempuan-perempuan pejuang yang berperan dalam upaya integrasi bangsa, yaitu diantaranya Opu Dayang Rija Saju pernah berperan melakukan pemberontakan terhadap tentara Nika pada tahun 1946. Beliau berhasil ditangkap beberapa bulan kemudian dan mengalami penyiksaan yang menyebabkan beliau menjadi tuli hingga akhir hayatnya. Tokoh perempuan selanjutnya adalah berasal dari Tanah Rencong atau Aceh, yaitu Cuk Nyak Din. Cuk Nyak Din bersama suaminya Teuku Umar pernah memimpin berbagai peperangan di Tanah Rencong melawan pasukan Belanda sejak tahun 1880 yang membuat Belanda kewalahan menghadapi pemimpin yang berdua ini. Tentunya tokoh-tokoh pejuang dari kalangan perempuan bukanlah hanya mereka berdua, namun sangat banyak sekali tokoh-tokoh dari kalangan perempuan yang berjuang dalam mewujudkan integrasi bangsa. Tadi video pembelajaran kita yang berkaitan dengan kesadaran terhadap pentingnya integrasi bangsa, di mana integrasi ini penting dilakukan supaya negara yang sudah didirikan oleh founding father kita ini bisa bertahan dan bisa bersatu kembali. Kemudian adalah bagaimana ataupun apa teladan yang perlu kita ambil dari para tokoh-tokoh persatuan itu, di mana tokoh-tokoh tersebut mereka mencurahkan seluruh perhatian, tenaga dan pikiran bagaimana supaya negara ini tetap utuh, tidak terjadi yang namanya perpecahan. Mungkin banyak ataupun ada hal-hal yang perlu kita diskusikan nanti terkait dengan pembelajaran ini yang kurang jelas ataupun kurang dimengerti. Untuk itu Bapak berharap kita bisa diskusi dengan baik di dalam Discord nantinya. Untuk itu Bapak ucapkan terima kasih.